Karena ini diteropong, diperhatikan oleh pengamat-pengamat, terutama aktivis Islam yang memantau pergerakan Yahudi. Pertama, lihat video klipnya. Kan simbol Yahudi itu mata satu. Mata satu itu Dajjal. Dajjal bagi orang Yahudi Tuhan. Itu ditunggu-tunggu sampai sekarang oleh orang Yahudi. Piramida ini tariannya Rumi. Rumi itu dekat kepada Allah, tapi di atas piramida dibuat dia. Ulama-ulama kita itu disatukan dengan simbol mereka. Nah, ini mata satunya. Nah, ini mata satunya sudah tertutup, merah. Oke. Setelah Bapak banyak tahu, Bapak memiliki banyak kesimpulan dan faktual, cocok dengan fakta asli. Ingin saya sampaikan satu kesimpulan sama kalian. Di antara banyak kesimpulan yang Bapak temukan, ingin saya sampaikan sama kalian. Apa kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Anak-anakku sekalian, para peserta Matsama, masa ta'aruf, siswa madrasah Aliyah Nurus Sholah yang saya banggakan, anak-anakku para panitia juga yang saya banggakan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki forum Matsama yang materi pertama adalah pengertian khidmah. Khidmah itu artinya pengabdian. Silakan sambil dicatat ya, bawa buku catatan ya. Khidmah artinya mengabdi atau pengabdian. Bisa diartikan mengabdi, bisa diartikan pengabdian. Khidmah itu pakai kha ya. Kha, dal, mim, ta, ta marbutoh. Ta yang ada titik duanya. Khidmah. Bahasa Arab khidmah artinya apa? Pengabdian atau mengabdi. Baik, mengapa materi Matsama ini khidmah? Dan itu diletakkan pertama karena kalian sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai siswa dan siswi harus memiliki khidmah terhadap guru-guru kita, baik itu kiai, nyai, keluarga kiai, keluarga nyai, harus berkhidmat kepada ustadz-ustadz yang mengajar tiap hari, kepada kalian selama sekolah di Aliyah, termasuk khidmah kepada para pengurus, termasuk berkhidmah kepada buku-buku, kitab-kitab yang kalian gunakan untuk belajar. Kalian harus memuliakan, harus menjunjung tinggi, harus merawat khidmah itu dalam berbagai dimensi. Berkhidmah kepada ilmu pengetahuan yang kalian dapat juga. Oke. Jadi khidmah itu merupakan salah satu bagian di dalam kita itu mencari ilmu. Sebenarnya orang mencari ilmu itu harus membangun 3 hal dalam proses mencari ilmu. 3 hal itu, yang pertama ilmu, yang kedua nur, yang ketiga barokah. 3 hal ini yang harus dibangun. 3 hal ini yang harus dipelihara, harus dijaga, harus dicari oleh kalian di dalam menempuh studi, belajar, termasuk selama 3 tahun di Aliyah ini. Ingat, selama di Aliyah 3 tahun, kalian yang dicari itu 3. Nomor 1 itu ilmu, yang kedua itu adalah nur, yang ketiga itu adalah barokah. Ada 3 ya, ilmu, nur, dan barokah.
Nah, ini menurut para ulama, dan ini yang ditempuh oleh para ulama, sehingga para ulama itu dulu sukses di dalam mencari ilmu, diantarkan menjadi orang yang mulia, yang berguna bagi orang banyak, yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang dicari oleh mereka. 3, bukan hanya 1, bukan hanya ilmu sebenarnya. Ilmu itu yang pertama, yang kedua itu nur. Karena ilmu tanpa nur itu tidak cerdas, tidak berguna, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang dicari itu adalah barokah. Khidmah itu ada pada barokah ini. Khidmah itu salah satu cara mendapat barokah. Nah, kalau cara mendapat ilmu itu ada 2 caranya. Pertama itu mendengarkan. Yang kedua itu memikirkan apa yang didengar. Mendengarkan dan memikirkan. Gitu. Mendengarkan apa yang disampaikan, memikirkan apa yang didengar itu. Kalau dalam bahasa Arab, al-istima' wal insat. Itu cara mendapat ilmu. Jadi cara mendapat ilmu itu pertama adalah mendengarkan, yang kedua itu memikirkan. Nah, kalau kalian pakai 2 cara itu, pasti mendapat ilmu oleh kalian. Coba waktu guru menerangkan, kalian dengarkan sambil pikir, itu dapat. Kalau mendengarkan tapi tidak mikir, tidak, karena syaratnya 2. Tak bisa mendengarkan, tak bisa memikirkan kalau tidak mendengarkan. Apa yang mau dipikir kalau tidak didengar? Jadi mendengarkan saja tidak cukup, harus dipikir. Seperti sekarang Bapak menyampaikan, kalian dengarkan tapi pikirkan. Karena manusia itu oleh Allah sudah diberi kemampuan mengerti, berpikir, otak. Yang normal itu pasti dapat ilmu kalau menggunakan 2 cara. Dan kalian di sini kan orang bilang mencari ilmu, yang banyak bilang mencari ilmu, padahal sebenarnya mencari 3 hal. Ya, kalau mencari ilmu jalannya itu 2. Al-istima' artinya mendengarkan, al-insat artinya memikirkan. Paham anak-anak? Jadi kalau mau pinter cukup 2 itu caranya. Di kelas atau waktu ngaji itu al-istima', dengarkan. Insat itu diam sambil berpikir, artinya. Insat itu sebenarnya diam sambil berpikir. Makanya Ustadz mendengarkan kalian itu bicara, tidak bisa masuk ilmu. Karena tidak bisa insat. Insat itu diam sehingga suasana tenang, sehingga Ustadznya mengajar itu tenang, tak ada gangguan. Kalian tuh bisa mikir dalam keadaan tenang. Dirimu tenang, suasana tenang, kamu bisa mikir. Kamu tenang tapi suasana tidak ada gangguan, tak bisa mikir kamu. Jadi orang yang ramai mengganggu temannya. Sudah dirinya tidak bisa, orang lain juga dibuat tidak bisa. Maka semuanya harus insat. Tapi setelah istima'. Istima' dulu. Istima' itu sengaja mendengarkan. Beda dengan mendengar. Kalau mendengar itu tak sengaja, dengan sendirinya mendengar, tak ada kemauan. Kalau istima' itu mendengarkan, ada kemauan. Memang mau mendengarkan gitu. Oke, jadi kalau tidak tuli bisa mendengar, tapi kalau hanya mendengar tidak bisa. Yang dibutuhkan mendengarkan. Berbeda. Mendengar itu tak ada keinginan. Kalau mendengarkan ada keinginannya. Apa ini yang disampaikan? Itu namanya mendengarkan. Memikirkan, terus dipikir. Nah, itu namanya insat. Diam sambil memikirkan, itu namanya insat. Jadi 2 caranya untuk dapat ilmu. Pertama al-istima', yang kedua al-insat. Al-istima' artinya mendengarkan, al-insat artinya berpikir atau diam sambil berpikir. Itu insat. Ingat 2 itu. Nah, ini dipakai selama 3 tahun belajar. Bahkan di perguruan tinggi kamu kuliah, tetap 2 itu. Kuliah kamu dimanapun kampusnya, di kota besar ataupun di daerah, dosennya menerangkan, kamu tetap membutuhkan al-istima' dan insat. Siapapun yang mencari ilmu itu harus al-istima' wal insat. Dan ini harus kamu pegang baik-baik, supaya kamu tidak menyesal di hari tua. Kalau ijazah punya, tapi kalau hanya punya ijazah tak punya ilmu kan malu. Malu sama teman-temannya, malu sama orang. Tapi kalau kamu dapat ilmu, kamu pede, asalkan tidak sombong, kamu sudah sama dengan orang, bahkan bisa lebih kalau prestasimu bagus. Itu al-istima' wal insat. Jangan lupa. Sekecil apapun, baik itu di kelas ataupun seminar atau kajian atau kiai moro, kamu pakai 2 itu anak-anak. Al-istima' wal insat, baru kamu dapat ilmu. Oke. Sekarang yang kedua, nur.
bagaimana supaya dapat nur? Nur itu artinya orangnya cerdas sekali itu. Nur itu tumbuh dengan sendirinya, itu nur. Ilmu itu tumbuh dengan sendirinya. Artinya gurunya hanya menerangkan begini dan begini, dia mengerti dan bisa tumbuh lagi, tambahan dengan sendirinya. Karena sudah sangat cerdas orangnya, karena ada nur di dalam hatinya itu. Jadi kenapa ulama-ulama itu begitu cerdasnya dulu? Itu ada nurnya. Gurunya menyampaikan hanya segini, tambahannya bisa lebih. Ada begitu, itu nur namanya. Contoh kata Imam Nawawi, itu kalau gurunya menerangkan dicatat. Kalau orang sudah mencatat pasti sudah mendengarkan dan berpikir. Itu sudah tingkat lebih tinggi kalau sudah bisa mencatat. Mencatat, selain mencatat itu ditambah sendiri keterangan. Dan tambahannya itu nur. Dan sama dengan kamu. Kalau gurumu menerangkan, kalau kamu sudah bisa istima' wal insot, kalau kamu bisa memberi tambahan komentar, atau meskipun tidak memberi tambahan tapi lahir dengan sendirinya di dalam diri kamu pengetahuan tambahan dari apa yang guru berikan, itu namanya kamu punya nur, ada nurnya di dalam hatimu itu. Jadi nur itu imba'un nafsi minal ilmi, tumbuhnya ilmu dengan sendirinya di dalam hati seseorang, itu nur. Nah sekarang bagaimana cara dapat nur? Caranya satu. Kalau ilmu caranya dua, al-istima' wal insot. Kalau ingin dapat. Kalau nur, kalau kamu ingin ada nur Allah, nur Rasulullah di dalam hatimu, caranya satu. Ini bukan hanya dilakukan waktu guru mengajar, tapi dalam kehidupanmu 24 jam tiap hari. Caranya satu, untuk dapat nur itu, supaya kamu jadi orang yang sangat cerdas di atas rata-rata. Caranya adalah tarkul ma'asi. Itu saja caranya. Apa artinya tarkul ma'asi? Meninggalkan semua maksiat, semua tanpa sisa. Jadi kalau sudah bisa meninggalkan semua maksiat, kamu pasti cerdas jadi orang. Allah itu maha pemurah, mudah memberikan, maha kaya. Apa yang tak bisa Allah berikan? Kalau mau membuat orang bodoh pun menjadi ulama, karena Allah bisa memberikan nur. Tapi syaratnya harus bisa meninggalkan semua maksiat. Jadi kalau mau cerdas, jangan lakukan maksiat. Tapi kalau kamu masih ada satu maksiat yang dilakukan, bahkan dua, bahkan tiga, bahkan rutin, gak bisa cerdas. Asalkan mendengarkan dan memikirkan saja, kamu sudah bisa dapat ilmu. Untuk menambah dengan sendirinya lebih cerdas tak bisa. Bisa jadi ilmu yang kamu dapat dari mendengarkan dan memikirkan hilang sedikit demi sedikit, lupa sedikit demi sedikit, karena banyak maksiat, banyak dosa. Dosa itu menutupi kecerdasan. Dan sebaliknya, tanpa dosa orang cerdas dengan sendirinya. Kan banyak orang-orang yang luar biasa seperti itu, anak-anak kiai yang bagus, santri-santri yang bagus akhlaknya, meninggalkan maksiat, kan kecerdasannya di atas kebiasaan, di atas rata-rata. Nah itu karena ada nur di dalam hatinya. Bagaimana cara dapat nur? Tarkul ma'asi, tinggalkan semua maksiat. Contoh, Imam Syafi'i waktu belajar itu satu kali makan buah apel tanpa sengaja, dia berusaha susah payah, bahkan rela jadi budaknya asalkan dihalalkan. Takut ada barang haram di dalam dirinya. Itu kan maksiat, barang haram dimakan. Meninggalkan maksiat. Jadi kalau mau cerdas itu jangan maksiat. Tantangannya hari ini itu pertama handphone atau Android. Kemaksiatan ada di situ. Bisa tidak meninggalkan? Kalau kamu bisa, kamu sukses, kamu selamat. Kemudian tantangan yang kedua, pergaulan. Apalagi zaman sekarang, apalagi bukan pondok pesantren, begitu mudahnya berkomunikasi lewat HP. Bisa ndak tidak melakukan? Kalau mau cerdas, jangan lakukan, supaya tidak menyesal masa tua. Karena ada waktunya. Dengan lain jenis diatur oleh agama melalui akdun nikah. Soal cinta itu Allah sudah janji dalam surat Ar-Rum akan diberikan oleh Allah rasa cinta setelah akdun nikah. Malah kalau bercinta duluan di setelah akdun nikah tidak ada, itu kering gersang perasaan, kehidupannya hampa dalam keluarga. Sudah ilmu tidak dapat, banyak dosa, ilmu yang dapat dilupakan,
jadi orang bodoh, kemudian dalam rumah tangga tak ada kebahagiaan karena Allah tak memberikan lagi cinta, karena yang mengatur Allah cinta itu, karena sudah bercinta sebelum akdun nikah. Suami sama istrinya tidak cinta, istri sama suaminya tidak cinta karena sudah mencintai sebelum akdun nikah. Ilmu tidak ada, kebahagiaan tidak ada. Kira-kira keluarga kayak gitu betul-betul merana, betul-betul menderita. Makanya kebahagiaan itu harus ditempuh itu dengan cara berjuang. Setelah berjuang itu ada kebahagiaan setelah itu. Kalau bersenang-senang di awal, justru penderitaannya di akhir. Ilmu tidak ada, kebahagiaan tidak ada. Betapa menyesal. Akan semakin sakit ketika melihat temannya berilmu, melihat temannya bahagia dengan keluarganya. Karena dulu berbeda. Yang waktu masa sekolah ini melanggar, bahagia waktu sekolah, tapi menderita setelah dewasa. Sementara yang di waktu sekolah itu berjuang, bertapa, bertahan, tidak melakukan kemaksiatan dan tidak membangun cinta sebelum akdun nikah, ternyata dia berilmu dan setelah akdun nikah dia bahagia dengan keluarganya. Sekarang keadaan terbalik. Dan itu kalau dijalani cepat waktunya, tak terasa sudah di keluarga, cepat waktunya kalau dijalanin. Makanya jangan sampai menyesal di belakang. Maka sekarang ini peringatan penting. Kalau kamu mau berilmu yang cerdas, jangan maksiat. Kalau kamu mau bahagia dalam keluarga, jangan maksiat sebelum waktu nikah, tidak boleh membangun cinta. Hanya orang-orang Yahudi yang mengajarkan mencari cinta sebelum akdun nikah, bercinta, berpacaran sebelum akdun nikah. Itu pelajaran dari orang Yahudi supaya rusak. Coba lihat lagunya Once, itu salah satu personil dari Dewa 19, anak-anak muda SMA Surabaya yang bosnya Ahmad Dhani, salah satu anggota personelnya itu Once. Setelah sukses menjadi musisi terkenal bahkan mendunia, ternyata mereka merupakan agen-agen Yahudi. Kakek nenek moyangnya Ahmad Dhani itu ada yang Yahudi dari Israel. Coba lihat lagunya Once. Bapak nggak tahu itu judulnya, tapi lirik lagunya Bapak tahu. Karena ini diteropong, diperhatikan oleh pengamat-pengamat, terutama aktivis Islam yang memantau pergerakan Yahudi. Pertama lihat video klipnya. Kan simbol Yahudi itu mata satu. Mata satu itu Dajjal. Dajjal bagi orang Yahudi Tuhan. Itu ditunggu-tunggu sampai sekarang oleh orang Yahudi. Demi menunggu si namanya Mesias sang penyelamat Dajjal itu, bagi mereka itu mereka menjalankan 5 mitos. Padahal ini hanya mitos, tapi mitos ini merupakan mitos kedatangan Dajjal, dan itu mereka bangun 5 mitos ini. Pertama, Baghdad harus dihancurkan. Yang kedua, Yahudi harus menguasai dunia. Yang ketiga, seluruh Yahudi harus berkumpul di Israel. Yang keempat, harus ditemukan tempel Solomon atau istananya Nabi Sulaiman. Yang kelima, harus disiapkan karpet hijau. Karpet hijau yang dimaksud adalah pohon Gharqad. Dulu Rasulullah mengatakan, setelah terjadi perang di akhir zaman antara umat Islam dengan Yahudi, Yahudi itu kalah. Sampai pohon-pohon dan batu-batu membantu umat Islam. Ketika ada Yahudi bersembunyi, pohon itu bilang, batu itu bilang, wahai Muslim, ini Yahudi bersembunyi, bunuhlah. Kecuali satu pohon yang melindungi Yahudi, kata Rasulullah, yaitu pohon Gharqad. Dan sekarang Yahudi sudah menanam pohon Gharqad, tapi kemarin terbakar oleh Allah, dibakar dari dalam buminya ada gas. 35 juta pohon Gharqad itu semuanya terbakar. Ketakutan Yahudi, karena menurut Yahudi itu mitos kedatangan Dajjal. Yang disebut karpet hijau itu adalah pohon Gharqad. Dan tempel Solomon itu dikatakan ada di bawah Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Aqsa itu dikelilingnya itu digali jurang untuk menemukan istananya Nabi Sulaiman. Dan orang Yahudi sekarang sudah berkumpul di Israel, dan Irak sudah dihancurkan tahun 2002 oleh Amerika Serikat yang merupakan anak buahnya Israel. Amerika itu Yahudi juga. Inilah Yahudi. Itulah Yahudi, anak-anak sekalian. Dan salah satu cara Yahudi menghancurkan umat Islam dengan kerusakan moral yang disebut dengan hedonisme, budaya bebas anak-anak muda. Kalau itu terjadi di kota-kota, di kota besar, sekarang itu anak SMS-an laki perempuan sudah merasa tidak haram, boncengan duduk bersama sudah tidak tahu itu haram. Gurunya pun lemah, tak ada yang kuat berteriak mengatakan itu haram. Bahkan gurunya pun melakukan.
Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah pesantren masih bertahan. Untung dan selamat kamu masih ada di pondok pesantren. Masih ada ustadz yang bisa tegas mengingatkan ini. Dan salah satu lagu, coba lihat video klipnya itu, setiap dia menyebut kata mu, itu selalu yang ada video klip itu mata satu yang kiri. Dajjal itu yang kanan yang tertutup daging. Jadi yang kiri yang kelihatan di video klipnya. Dan ada piramida dalam video klipnya itu. Ada wanita terbang, ada pohon-pohon gorkot berwarna putih tapi di situ. Kamu bisa lihat di YouTube. Lagunya Once gitu. Itu salah satu liriknya begini kalau tidak salah. Aku menyentuh dengan tanganmu. Ketika mu itu kelihatan mata satu. Dajjal itu yang dimaksud, bukan itu hadis Nabi. Ada hadis Nabi, kata Nabi, fa idza ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintai hamba saya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, saya menjadi telinganya, kata Allah. Alladzi yasma'u bihi, yang mana dengan telinga itu kekasihku itu bisa mendengar. Nah, itu dinyanyikan oleh Dani sehingga ustadz-ustadz yang pengetahuannya itu masih dangkal tertipu mengiranya itu hadis. Padahal itu Dajjal yang dimaksud mu, bukan Allah. Buktinya, setiap mu itu selalu video klipnya mata satu. Ini peneliti itu yang menemukan. Ini bukan hadis, ini Yahudi, ini Dajjal. Video klipnya Dajjal. Itu lagunya. Coba. Kemudian salah satu lirik lagu dari Rihanna. Rihanna itu musisi, penyanyi yang dilahirkan oleh Hollywood di Amerika. Ada sebuah gedung yang melahirkan artis-artis, nyanyian dan film-film. Itu kalau di India ada Bollywood, itu Yahudi juga. Yang di India, yang di Amerika ada Hollywood. Salah satu penyanyi Hollywood, kalau dari zaman dulu itu ada Michael Jackson, kemudian ada Britney Spears. Itu semuanya ke arah kemaksiatan semuanya. Yang sekarang waktu Bapak masih muda itu ada Rihanna, tidak tahu yang sekarang. Itu kalau tidak tunduk pada Yahudi Freemason 9 orang yang merekayasa kehancuran dunia dan kerusakan moral orang-orang Islam terutama di dunia, itu kalau tidak tunduk, itu pasti mati pasaran. Contoh Britney Spears. Britney Spears itu dari manggung-manggung dunia yang internasional menjadi pengamen karena sudah tidak tunduk. Michael Jackson karena sudah tidak tunduk, mati bahkan. Yahudi ini bisa membunuh orang kalau tidak tunduk. Raja Faisal di Saudi itu karena tidak mau mengekspor minyak ke negara-negara Yahudi, itu ditembak, mati. Ini yang kita lawan. Tunggu sebentar, mungkin di YouTube sekarang masih ada dan gampang dicari. Minimal lagunya bisa kamu dengar. Nah ini ada, alhamdulillah. Nah ini ada, ini saya perbesar ya. Dapatkan manfaat lebih dari pasta gigi Sensitif. Masih sponsor. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan. Nyereng. Ah ini piramidanya sudah muncul. Ini di atas piramida ini. Ini tariannya Rumi. Rumi itu dekat kepada Allah, tapi di atas piramida dibuat dia ulama-ulama kita.
Nah itu piramida mata satu ini. Ya udah cukup. Nah ini bukti. Jadi Bapak mengajari kalian melawan keadaan asli hari ini itu seperti apa. Dan salah satu rekayasa mereka untuk anak-anak muda, kalau untuk para kiai, untuk ustadz-ustadz, untuk mahasiswa itu tidak saya sampaikan di sini karena bukan dunia kamu. Dunia kamu itu masih dunia anak muda. Untuk anak muda, mereka itu merekayasa supaya hancur, supaya hedon, supaya bergaul secara bebas. Mau kamu tunduk sama mereka, lawan. Kalau kita lawan, hancur mereka. Saya salah satu yang lawan. Contoh, satu doktrin mereka, cari cinta sebelum akad nikah. Itu doktrin mereka. Sehingga di film-film, semua anak muda berpacaran sebelum akad nikah. Film apapun, sinetron apapun, novel apapun. Itulah Yahudi. Jangan diikutin. Kalau Allah dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu artinya akdun nikah, litaskunu ilaiha, supaya tenang setelah akdun nikah, berkeluarga tanpa cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, setelah itu Allah lahirkan cinta dan kasih sayang dalam hati mereka masing-masing. Pakun cinta tibi, itu yang asli, yang alami, tanpa maksiat. Dan akhirnya kuat kekal, lahirlah anak-anak yang hidup di bawah orang tua yang kuat, keluarga yang kuat, fondasi yang kuat. Anak-anaknya terdidik dengan baik, tidak broken home, tidak stres, punya perlindungan, kasih sayang bapak ibunya kokoh. Kalau bapak ibunya itu berantakan, karena tanpa cinta orang bisa berantakan. Anaknya mau kemana? Bisa rusak, bisa narkoba, bisa pergaulan bebas. Jauh dari ilmu. Mau bicara ilmu bagaimana? Mau bicara barokah bagaimana? Fondasinya hancur di rumah. Karena tidak ngerti kapan waktunya cinta, kapan waktunya mencari ilmu. Sekarang ini kamu waktunya cari ilmu. Jadi tarkul ma'asi, tinggalkan semua maksiat, kamu bisa dapat nur, bisa cerdas. Paham ya? Bapak ini maaf, sudah tahu bagaimana pondok-pondok pesantren, bagaimana kampus, bagaimana sekolah umum, bagaimana sekolah pesantren, bagaimana kota, bagaimana desa. Saya tahu bagaimana ulama, bagaimana profesor. Bapak ini tahu. Oke. Setelah Bapak banyak tahu, Bapak memiliki banyak kesimpulan dan faktual, cocok dengan fakta asli. Ingin saya sampaikan satu kesimpulan sama kalian. Di antara banyak kesimpulan yang Bapak temukan, ingin saya sampaikan sama kalian. Apa kesimpulannya? Kalian itu sekolah di pesantren itu sudah benar. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, pesantren, yang namanya pesantren dimanapun itu baik. Dan soal prestasi, ini kesimpulannya, soal prestasi, mondok dimanapun itu tergantung anaknya masing-masing. Mau cerdas, jangan maksiat. Meskipun pondoknya keramat dan besar, kiainya wali, tapi santrinya itu maksiat, tetap aja bodoh. Dan itu sudah banyak teman saya begitu. Anak pesantren asalkan menempuh jalur yang benar, sama-sama berprestasi, sama-sama hebat. Siapa yang tidak bisa kan tinggal belajar, ya kan? Coba belajar bahasa Inggris, tensis ada 16. Apa bedanya yang di perguruan tinggi, yang di kampus, yang di pondok besar, yang di pondok kecil, yang di desa? Kalau sama-sama belajar kan sama-sama tahu. Tensis ada 16. Sama, apa bedanya? Saya contohkan buku yang Bapak baca. Bapak kan bukan jurusan sejarah. Bapak bukan jurusan sejarah, tapi Bapak sertifikasi sejarah. Tapi sebelum Bapak sertifikasi sejarah, Bapak sudah baca buku-buku sejarah. Karena Bapak membaca, ya Bapak tahu. Dan Bapak masih ingat sampai sekarang. Alhamdulillah. Contoh, salah satu sejarawan dari Amerika yang khusus Indonesia, namanya Louis Feder. Bapak kok tahu? Karena membaca. Sarjana sejarah pun kalau tidak membaca juga tidak tahu.
salah satu bukunya Louis Bede, The Historical of Indonesia. Bapak kok tahu? Karena Bapak membaca. Jadi tak penting sekolah di mana, tak penting mondok di mana, akhirnya yang penting kita itu apa yang dilakukan. Apa salah satu isinya tulisan Louis Bede? Saya tahu. Dia mengamati, ternyata menurut dia founding fathers pendiri bangsa di Indonesia ini adalah orang-orang sekuler. Buktinya dalam sumpah jabatan tidak menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad. Jadi muslimnya muslim-muslim sekuler. Itu karena Louis Bede juga tidak tahu kalau bersumpah atas Nabi Muhammad itu tidak sah. Yang sah itu hanya atas nama Allah. Tapi apakah benar sekuler? Itu masih kita bisa bantah. Artinya tidak tunduk begitu saja kita pada pengamat-pengamat seperti ini. Nah itu. Kalau membaca kita tahu. Kalau membaca kita tahu. Banyak buku yang Bapak baca. Ada bukunya Gibb, ada bukunya Samuel Huntington, ada Robert N. Bella, ada Michael Hart, ada Thomas Carlyle, ada Hudabu, ada ilmuwan-ilmuwan yang lain, banyak sekali. Kalau filsafat juga sekarang sudah membaca kitab-kitab para ulama yang luar biasa. Jadi kalau membaca itu tahu. Anak-anak sekalian, belajarlah. Belajar. Jadi ingat, kalau ilmu bisa didapat dengan mendengarkan dan memikirkan. Kalau mau cerdas, nur bisa didapat dengan meninggalkan maksiat. Yang ketiga yang kamu cari itu namanya barokah. Nah, kalau barokah ini bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan barokah itu dua. Sama dengan ilmu, sama-sama dua. Tapi lain caranya. Kalau hanya ilmu kamu cukup mendengar, mikir bisa. Kalau mau cerdas, jangan maksiat, udah bisa itu. Tapi kalau barokah itu caranya mendapatkan itu dua. Nomor satu, takdim. Takdim itu artinya memuliakan gurunya, memuliakan keluarga gurunya, bahkan pembantu-pembantu gurunya, bahkan hewan-hewan yang dimiliki, dipelihara gurunya, bahkan rumahnya, tempatnya dimuliakan. Itu namanya takdim. Contoh, Pondok Temporan di Jember itu ya, Temporan. Itu yang menjadi pengasuh sekarang cucu dari pendiri, namanya Kiai Abdul Aziz. Nama pendirinya Kiai Abdul Aziz, kakeknya Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz yang pendiri itu cucu dari Kiai Isbet yang mendirikan Pondok Banyuanyar. Jadi Temporan itu cucunya Banyuanyar, sama dengan Betet itu cucunya Banyuanyar, Bata-Bata itu cucunya Banyuanyar. Dan Temporan itu termasuk cucunya Banyuanyar. Namanya Kiai Abdul Aziz. Nah, Kiai Abdul Aziz yang sekarang itu cucu dari si Kiai Abdul Aziz pendiri. Dari saking takdimnya beliau sama kakeknya, rumahnya tetap dipelihara. Rumah si kakek, rumahnya orang zaman dulu kan rendah. Terus saking takdimnya juga, beliau tidak berani bikin rumah yang atapnya sama tingginya dengan atap rumah kakeknya. Jadi rumahnya Kiai Abdul Aziz yang sekarang itu lebih rendah. Tingginya itu lebih rendah daripada atapnya rumah kakeknya yang namanya Kiai Abdul Aziz juga. Karena menghormati kakeknya. Ini anaknya menghormati, apalagi santrinya mau tidak menghormati bagaimana? Dari saking menghormati kakeknya, bakya atau pacak milik Kiai Abdul Aziz Sepuh itu sampai sekarang tetap di tempatnya dan menghadap kemana tetap. Jadi santri itu dilarang merubah-rubah tempatnya. Boleh menyapu debu-debu yang ada di bawah baca itu dengan diangkat lalu diletakkan lagi. Begitu mempertahankan, mengagungkan. Itu leluhurnya itu, orang tuanya itu, kakeknya. Kalau santri bagaimana? Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu pernah naik dokar. Kemudian kusirnya itu bincang-bincang sama Kiai Khalil Bangkalan. Lalu Kiai Khalil Bangkalan tanya sama si kusir ini, "Bapak, kuda Bapak ini jenis kuda mana?" Si Pak kusir itu menjawab ke Kiai, ini kuda dari Bima, Kiai. Kiai Khalil itu kaget. Kenapa kaget? Karena dulu pernah mondok di Bima. Bima itu ke timur Bali, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur barangkali, apa barat gitu. Bima. Sebentar Pak.
Bapak kudanya ini beli di Bima. Iya. Apa jenis kuda ini, Pak? Jenisnya disebutkan. Lalu Kiai Holil langsung meloncat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kiai? Saya tidak berani ikut dokarnya Bapak lagi. Saya mau berhenti di sini. Kan belum sampai Kiai. Ya udah, nggak berani saya. Turun Pak kursi ini. Kenapa Kiai? Karena begini Pak. Dulu saya pernah mondok di Bima. Kiai saya itu punya kuda, jenisnya sama dengan kuda ini. Takut keturunannya, saya tidak berani. Nah, itu contoh santri kepada guru. Itu contoh takzim. Kalau Kiai zaman dulu begini, bukan malah tidak menjadi waliullah Kiai Holil Bangkalan, loh, takzimnya luar biasa ke gurunya. Itu cara dapat barokah, itu yang pertama takzim. Yang kedua apa? Khidmah. Ini materi kita. Khidmah itu apa? Alatin. Mengabdikan diri. Contohnya, waktu Kiai Holil Bangkalan ini mondok di Banyuwangi di pondoknya Kiai Mansur, itu Kiai Mansur menyuruh Kiai Holil menurunkan kelapa tiap hari 60 biji kelapa tiap hari. Itu dilakukan, itu namanya mengabdi. Kalau tadi takdim, Kiai Aziz takdim itu namanya. Kalau mengabdi ini kepentingan gurunya dikerjakan, dilayani. Naiklah Kiai Holil tiap hari. Bayangkan, pohon kelapa itu sulit dinaiki, sulit diambil kelapanya. 60 per hari, sampai luka-luka dadanya Kiai Holil. Padahal Kiai Holil ini lora Kiai Holil itu. Tapi tidak mau cengeng. Meskipun lora, tidak manja. Datanglah ayahnya Kiai Holil, namanya Kiai Abdul Latif, ketemu Kiai Holil selesai menurunkan kelapa. Luka-lukanya masih banyak yang berdarah. Borok-borok lama yang baru berdarah Kiai Holil, dadanya itu. Kaget Kiai Abdul Latif. Lalu Kiai Abdul Latif tanya, karena tidak tahu sebabnya, kenapa dadamu? Kiai Holil menjawab, saya sama Kiai Mansur disuruh naik kelapa untuk menurunkan nyiur, Mbah. Tiap hari 60. Bagus Cung, bagus. Karena ulama ngerti jalannya barokah. Tidak seberapa kitab yang kita pelajari dibanding barokah. Bahkan apa gunanya kalau tak ada barokah? Itulah khidmah. Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu muridnya Kiai Holil. Nanti setelah Kiai Holil jadi waliullah, jadi ulama. Ayahnya Kiai As'ad itu, Kiai Syamsul Arifin, itu muridnya Kiai Holil juga. Jadi ayahnya muridnya, anaknya muridnya. Pada waktu Kiai As'ad ini izin ke Kiai Syamsul untuk mondok di Bangkalan, ke Kiai Holil, Kiai Syamsul itu bilang begini, As'ad, kamu ke sana mengabdi. Nah itu langsung materi Bapak sekarang mengabdi, khidmah. Kiai Syamsul bilang ke Kiai As'ad, As'ad, kamu ke Kiai Holil itu mengabdi. Tidak bilang mondok, tidak bilang cari ilmu, mengabdi. Iya, Pak. Nah ini bekalmu apa? Celurit, pedok, arek. Itu oleh Kiai Syamsul. Masya Allah. Orang ngaji kok dikasih celurit, orang mau cari ilmu kok dikasih pedok, kok diberi arek, kok diberi candik. Ibu doin, ya kibat. Dapat Kiai Holil abdina mengabdi ya kan to Kiai apa pokon mengabdi. Iya. Sapo Bonaki Asad nyaman ke Zaini Mun'im, saya menjadi pendiri pondok pesantren Python. Adanya Pak Hafid, adanya Tat Fawaid, adanya Pak Jun maunya ke sana. Kalau Pak Hafid sama Tat Fawaid sudah ke sana. Itu pondoknya Kiai Holilur Rahman Bupati, pondoknya Kiai Musleh penceramah, itu Kiai Zaini Mun'im. Itu santrinya Kiai Holil. Tapi tahu enggak apa kata Kiai Holil kepada dua anak yang dari daerah Pamekasan ini, Dupopo ini, Kiai Zaini Mun'im sama Kiai As'ad itu. Bapaknya sepupu, kakeknya saudara. Kata Kiai Holil, Zaini mun nyari ilmu ke pondok, As'ad mun ngabulah nengen-nengen nak apolong songko. Itu bedanya. Ngabulah itu lain dengan cari ilmu. Cari barokah sama cari ilmu itu tidak sama. Akhirnya dikumpulkan seluruh santri dan pembantu oleh Kiai Holil. Engkau mau berada acara, engkau perlu kaju alas. Siapa saya siap nyari kaju, langsung Kiai As'ad. Abdin Kiai, kan abdin apa nanti bahana? Apa? Canik lengkap, keruci lengkap. Saya kesanggup nyari kaju Kiai As'ad. Pol pun orang masya Allah. Kisah ini ada bu, gula nora kak, tore, noroknya. Setelah jadi ulama beda. Kiai Zaini Mun'im ini jadi kiai punya pondok pesantren alim. Kiai As'ad
bukan hanya alim, bukan hanya jadi kiai, bukan hanya jadi ulama, jadi wali kutub. Pak Harto pun takut. Siapa yang berani sama Pak Harto era Orde Baru? Kecuali Ki Asad. Kalau Ki Asad, Pak Harto yang takut. Masuk ke dalam kamar pribadi Pak Harto itu harus melalui 7 pintu. Per pintu itu dijaga 2 tentara pas pampres, Kopassus. Kalau dulu RPKAD, RPKAD, tak bisa masuk sembarangan. Tapi Ki Asad langsung ketuk pintu, assalamualaikum. Kaget Pak Harto, kok bisa masuk ini Kiai, kata Pak Harto. Sampean Ki Asad? Iya masuk. Ngomong berdoa. Pulang Ki Asad dipanggil itu 14 tentara itu. Kalian gimana? Kok bisa Ki Asad masuk? Kami tidak melihat Ki Asad, Pak. Ini Ki Asad. Suatu hari Ki Asad mau ketemu terang-terangan sama Padang. Ya dan labeng parkir mobil, engkau ketemuan sama Pak Harto. Bapak tidak ada Pak Kiai. Ngucak tado, kalak ngaku tajuk setong mobil lah, ya teh. Ngucak tado, kemarin pas sempat lagi nak bantu. Mobil, uki bodoh Kiai bodoh. Ngucak tado undang kau kan. Takut Soeharto, kan Ki Asad. Panggung acara Pak Harto pidato Mungkin Pak Harto hebat masuk ke Bosnia tanpa pengawal. Seluruh presiden di Timur Tengah angkat topi. Konflik Bosnia sama Amerika tanpa pengawal Pak Harto masuk. Siapa yang berani kecuali Pak Harto tanpa pengawal? Tapi ketika dia mau pidato, mau beranjak, Ki Asad tahan. Tunggu Pak. Apa Kiai? Di bawah panggung itu ada bom. Kok bisa itu? RPK tidak tahu, kalau sekarang Kopassus intelijen kok tidak tahu. Setelah diperiksa, kalau sekarang ada Densus 88, ternyata bomnya aktif mau meledak. Disitulah Pak Harto sangat takut sama Ki Asad. Hasan Syamsul Arifin. Coba bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mengabdi ke gurunya. Ki Hasyim Asy'ari Jombang itu nguan etek. Waktu beda kiai ceber ya tero mantoh santren Ki Holil acabis ka Ki Holil abdina anak bini terus nyari mantoh abdina Ki terus santren ajunan ki beda debun Ki Holil eki abdina terus ketemu nusunakan Ki engki itu karin Hasyim benitan Hasyim na ya kadin to Ki debun Ki Hasyim Asy'ari kakeknya Gus Dur mbaan teti mantone Ki Ria langsung eki Kiai lala wan pole etik Kiai sendiri coba cek dengan tak wali dong karena rencana ada nah mak pastang mantok untuk tukang wan etek sini kan biko ibu moro ke tang koduk mulai kalaban ateh timbul tanda tanya dibudin tak semangat aboli pole waktu mantan ditantu akhir sinola tak bengal pulang Ki Holil dibudin tak kuat nahan pertanyaan apa keluar pertanyaan Ki Holil ya tidak nyatanya nape debun Ki Holil mantan aktin ke itu ipa moro ke biaktin cepo Kiai Hasyim ke itu kan kun tukang wan etek itu kan demi Ki Holil apa kini tak ngerti Holil ni kok alim Hasyim ni kok alim Hasyim ni kok sing ngaji 120 tahun pun 120 tahun ada yang pun Ki Holil ini masih 120 tahun ternyata debun Ki Holil ya Ki Hasyim Asy'ari ki waktu itu kabulah jadi ya amimpi telo malam semalam amimpi 40 tahun malam pertama amimpi ngaji ka Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i selama 40 tahun ngerti kabeh ilmu na ulama sempaji kur semalam ada cara Ki Holil masuk ilmu leban mimpi Masya Allah malam kedua amimpi boleh ngaji ka Abu Hamid Al-Ghazali ngaji ka Al-Junaid Al-Baghdadi bani Pak Junaidi Al-Junaid Al-Baghdadi lamboy Baghdad semalam amimpi 40 tahun sing ngaji alim ilmu tasawuf kabeh kan di malam ketiga amimpi ngaji ka Abu Hasan Asy'ari dan Muhammad Al-Maturidi ilmu tauhidnya ikan di telo malam fikih tasawuf tauhid kau lening telo malam semalam amimpi 40 tahun 40 kali telo 120 itu muji amimpi bi Ki Holil akhirnya masan mulai penasaran Kiai coba bi utang mantun dan lagi alim mah coba kitab kalak morok laki kitab si paling melarat si paling tebel santri lagi dia kita Ustaz langsung morok ya si baca rapat bismillahirrahmanirrahim paslun panik apa ini kan esen demi bi matwana Allah alimungku untang mantok jadi ki aliman ben Ki Asad ngonetek
Al-khidmah. Pengabdianmu apa? Mau barokah, pengabdianmu apa? Kalau hanya takdim nggak cukup. Takdim ini kalau bicara tidak lebih tinggi dari gurunya, tidak berjalan di depan gurunya. Bahkan mun salah situng pondok, mun kiainya pakai songkok Aceh, santrinya tidak dibolehkan pakai songkok Aceh oleh pengurus, takut meniru kiai. Mun dina pakai mobil kiai digledek topak. Ya gas ya klakson yeri tak tetep kiai bensin TSE lalu jelodokon lepo di hati entol menyai. Tak numpak sepeda tak mobil watu-watu ni kan benih podok. Oh lihat baru ke demah. Cik nongkaan. Oh suruh ngelak nyiur sebita gua suruh ngelak nyiur cetong tak potong tanah. Anu nyi tanang tak kuat gula nyi. Kapi bodoh alasna. Sebut ada iya ngara lamba. Gaji al-khidmah ya. Katanya ki mak rom buka pir ya. Pi kita tak ada tempat. Tapi mun meni pikir tak samun dah. Ya Allah. Murid Pak tu keceuleun na barokah. Tapi mun meni pikir tak samun dah. Innalillahi ya Allah. Ada. Manusia apa ajem? Ajem apa manusia ban? Tak ngerti keceuleun ilmu. Keceuleun barokah. Tak usah soro. Kapan lah bareng kau tu lakonin sekolahan pondok latini. Kulaku tinggal mulai tolongin boleh sekolahan dia. Benda imtihan alumni ada banyak sekali. Oh. Tak hati keceuleun barokah. Ustaz jing tanajingan tekere lancetan kasih mau ke teror. Alumni ngersengiran niro mana kok ro anu pak mobil rekreasi. Tek kane serepon duk tek ngak kengain. Ya Allah, manusia cuman sendiri kana lapar apa ada kesu aja. Kan lapar elang ah. Masya Allah. Kiai siaran watu-watu laku ngecor. Sudah teng ning 5, ning 15, alumni noto 50 400. Masya Allah, macam sarana tadi manusia. Suku keselamatan lewat dim mengarah. Saiki apa jeng si caki ke Allah. Meneng-neng sejak hoson mau Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ajar di doa ajriyah. Ari ngajar ka ustaz dah. Sing ngajari entek kendek kan sepu manfaat ilmuna. Mun Sayyidina Ali sampai ada bu ana abdu man allamani harfan wahidan. Fa in syaa ba'a wa in syaa taqa. Engkau ria siap jadi budak dari siapapun yang mengajari saya ilmu meskipun satu huruf. Kalau mau dijual saya rela. Mau dimerdekakan saya rela. Sayyidina Ali. Dari ya. Ketika jalan barokah dua at-ta'zim, jaga nama baik, yang sopan itu masih takdim itu. Yang paling canggih jalannya barokah itu yang kedua, wal khidmatu berkhidmah. Beda sitong ulama, muntaklir Sufyan As-Sauri, Arya khidmana ka guru apa? Setiap guru nongka ke masjid, rebu sandal roh balik. Benih balik di atas berbeda iya. Aduh balik, belok balik kanan, ya. Benih pas topongnya sebab di bebe, kening tola deki. Gaji deh, Sufyan As-Sauri. Jadi ulama. Itu jadi al-khidmah kana. Angoan iceulna, makle ontong ya. Angoan iceulna. Dadi telok rek ngain. Mun ilmu kedingaki peker. Mun perlu catat. Kemudian mun nur cek maksiat. Mun terus cerdas. Terus kemudian barokah ya. Ta'zim, jaga nama baik guru, jaga perasaan guru, khidmah, latini guru. Latini segala macam. Jadi kengain, angwanilah aku nah. Karena masa muda dia tak kira selamanya. Mumpung ki ngude sare, bisa ngaule telur ribuan pecel, ilmu nur barokah kaule pakun pecel, pakun untuk, pakun muljah, pakun bunga odin ban. Yang penting itu bahagia di masa dewasa, di masa tua. Yang penting itu bahagianya di sana. Paham kan ya?
Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi yang barokah, amin Allahumma amin. Materinya Bapak cukup sekian, tapi masih ada waktu. Kalau mau bertanya silahkan langsung saja tanpa moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Semoga sukses mengikuti sama. Semoga bahagia, semoga bersemangat nanti di dalam mencari ilmu. Ya, 3 tahun ya, sampai kelas 3. Mudah-mudahan dapat barokah. Ingat tadi kesimpulan kata Bapak, tergantung orangnya. Itu kesimpulannya ya, tergantung orangnya. Kalau belajar pasti pintar dimanapun. Muncul ilmu lah tahu, nur lah tahu, barokah lah tahu. Sukses itu tergantung buat amu telak banjir, tergantung orangnya. Bahagiakan orang tuamu dengan prestasimu. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum wa lafamikum wa dumtum fil khair wal barakah wal najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak,